Tangsan berkata, yang lebih berpengaruh adalah pembantaian tanpa tujuan. Satu guru roh dalam hidupnya paling banyak hanya membutuhkan 9 makhluk roh. Tetapi, berapa banyak makhluk roh yang harus diburu dan dibunuh oleh seorang guru roh dalam hidupnya? Jangankan orang lain, bahkan kita, dalam perjalanan ini ketika bertemu dengan beberapa makhluk roh 10 tahun dan 100 tahun yang agresif, masih mau tidak mau bertindak. Dan bagi orang-orang yang mencari nafkah dengan makhluk roh pemburu, jumlah yang dibantai berlipat ganda secara geometris. Setelah sekian lama seperti ini, panggilan guru jiwa suatu hari tidak akan memiliki cincin untuk digunakan. Zhao Wuji berkata, "Yah, jangan katakan ini. Ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda dan saya kendalikan. Paling-paling kita hanya bisa membunuh lebih sedikit, itu saja. Little Sun, saya telah memutuskan, jika besok kami masih tidak dapat menemukan Anda makhluk roh, kami akan pergi sedikit lebih dalam untuk mencari bagian dalam hutan besar Stardow. Akan selalu ada cincin roh yang cocok untuk Anda. Yakinlah." Tangsan tersenyum sedikit, berkata, "Guru Zhao, masalah ini sebenarnya tidak pernah membuat saya khawatir. Namun, saya selama ini tidak memiliki kesempatan untuk meminta maaf kepada Anda. Saat itu ketika bersaing dengan Anda selama ini memulai dengan lunak, namun saya..." Zhao Wuji tertawa getir, menjabat tangannya ke arah Tangsan, "Tidak apa-apa, kamu tidak bisa terus membawa kejadian canggung itu. Aku sudah melupakannya." Keduanya saling memandang, tidak bisa menahan ekspresi tersenyum. Pada saat itu, tiba-tiba, ekspresi senyum di mata Zhao Wuji memudar dalam sekejap, satu tangan dengan tajam meraih bahu Tangsan untuk menariknya mendekat, suasana dingin dan parah melonjak dari tubuh Zhao Wuji. Mengikuti raungan yang dalam, dia langsung memanggil jiwanya, beruang Fajra yang kuat dan sebentar lagi menyelesaikan transformasi tubuh. Semua orang meninggalkan tenda. Segera, Zhao Wuji meraung dalam-dalam, suara yang kuat mencapai bagian dalam tenda. Setelah beberapa hari bekerja sama, para siswa telah lama mencapai hubungan tertentu, secepat kilat keluar dari tenda. "Guru Zhao, kenapa?" Dai Mubai mencapai sisi Zhao Wuji dalam satu langkah besar yang tiba-tiba, bertanya dengan bingung padanya. Zhao Wuji tidak menjawab pertanyaannya, "Semua orang di belakangku. Jika suatu saat terjadi sesuatu, jangan mengganggu saya. Pergi segera dan bicara lagi setelah meninggalkan Stardow Great Forest. Mubai, ketika saya tidak hadir, saya akan menyerahkan tanggung jawab melindungi semua orang kepada Anda." Apakah itu Dai Mubai, Tangsan atau yang lainnya? Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi yang secara tidak terduga membuat yang selalu terlalu percaya diri dengan kekuatannya Zhao Wuji ini gugup. Tetapi pada saat ini, mereka tiba-tiba melihat pemandangan yang aneh. Ke arah Zhao Wuji melihat, dua pohon besar tiba-tiba perlahan-lahan terbelah di kedua sisi, dan siluet besar tanpa suara berjalan keluar. Melihat hewan besar ini, mereka semua sepertinya berhenti bernapas, dan semua orang akhirnya mengerti apa yang sebenarnya mengkhawatirkan Zhao Wuji. Ini adalah eksistensi seperti gunung, bulu hitam di sekujur tubuhnya berkedip samar dengan kilau di bawah iluminasi lemah bulan dan bintang. Meskipun itu berkaki 4, ketinggian bahunya sudah setidaknya melampaui 7 meter. Jika berdiri tegak, tingginya mungkin lebih dari 15 meter. Di permukaan, ini adalah eksistensi seperti monyet dan orangutan hitam. Selain sepasang mata seukuran lentera dengan kilau seperti kristal kuning, seluruh tubuhnya hitam pekat. Di malam hari jika tidak bergerak, tubuhnya pun akan terlihat kabur. Tubuh hewan besar ini sebenarnya terlalu megah, kondisinya luar biasa mengagumkan, tidak hanya tubuhnya yang sangat besar, tetapi di seluruh tubuhnya juga ditutupi dengan otot yang bahkan lebih kuat dari granit, menonjol seperti bukit kecil. Tetapi hewan sebesar itu tidak bersuara saat berjalan, bahkan suara napas pun tidak terdengar. Melihatnya, yang pertama mengenalinya adalah Tangsan. Mengandalkan pengetahuan yang ditanamkan Grandmaster dalam dirinya, dia praktis langsung membedakan kategori hewan besar ini. Sebenarnya itu adalah Raja Hutan, kera raksasa Titan. Bahkan Tangsan yang selalu tenang, saat ini memiliki suara yang agak gemetar. Kera raksasa Titan muncul di hutan binatang roh manapun, dan semuanya adalah keberadaan mutlak seperti Tuan. Tidak ada makhluk roh yang berani menyinggung perasaannya, karena hasilnya pasti kematian. Bahkan jika itu hanya 100 tahun Titan Giant AP, itu masih bisa dibandingkan dengan makhluk roh tingkat 10.000 tahun lainnya. Mereka memiliki kekuatan dan kecepatan fisik yang tak tertandingi. Serangan dan pertahanan praktis tanpa cacat. Tapi yang paling menakutkan, mereka bahkan bisa menggunakan skill yang mirip dengan kemampuan roh. Tidak ada yang tahu apa kemampuan sebenarnya dari kera raksasa Titan, karena melihat keterampilan ini manusia sudah mati.
Demikian pula untuk semua makhluk roh 10.000 tahun kekuatan mereka yang sebenarnya diputuskan secara berbeda. Ini sendiri adalah pertanyaan tentang properti. Tapi kera raksasa Titan, di antara semua makhluk roh, jelas berdiri di antara sejumlah kecil jenis makhluk roh di puncak piramida. Teror yang dihasilkannya adalah mimpi buruk dari hampir semua Spirit Masters. Sebelumnya, Spirit Masters yang jumlahnya tidak diketahui telah mendambakan kekuatan kera raksasa Titan, berharap dapat membunuhnya untuk cincin roh mereka. Tetapi orang-orang dengan pemikiran seperti ini juga berusaha keras dengan sia-sia, benar-benar menghilang dari dunia ini. Di antara Spirit Master yang dikenal, tampaknya hanya satu orang yang pernah membunuh kera raksasa Titan, dan terlebih lagi, itu saja. Kera raksasa Titan tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi mereka bahkan memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Di dalam hutan, itu adalah raja absolut. Apakah itu Tang San atau Zhao Wuji? Tidak ada yang diharapkan bahwa raja hutan dan raja binatang buas yang baik ini, yang bahkan jika ada harus hidup di inti hutan besar Stardew, akan muncul di sini. Raja hutan yang terhormat, kami tidak bermaksud menyinggung. Jika ini wilayahmu, kami akan segera mundur. Zhao Wuji berkata dengan suara rendah. Dia tahu bahwa kera raksasa Titan mampu memahami ucapan manusia. Terutama kera raksasa Titan yang begitu kuat seperti ini, yang jelas sudah melampaui 10.000 tahun budidaya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan makhluk roh yang lebih tangguh dari yang ini. Kera raksasa Titan tidak memperhatikan kata-kata Zhao Wuji, hanya melakukan satu hal sederhana yang membuat hati semua orang melompat ke tenggorokan mereka. Karena butuh satu langkah maju. Meski hanya satu langkah, dengan tubuhnya yang megah, langkah ini sudah mendekatkan jarak dengan semua orang dari Akademi Shrek. Otak Zhao Wuji sekarang bekerja dengan kecepatan penuh, tetapi paling banyak hanya 4 kata yang muncul. Apa yang bisa dilakukan? Ya, sekarang apa yang bisa dilakukan? Meskipun Zhao Wuji yakin dengan kekuatannya, dia sangat jelas, teror kera raksasa Titan ini berada di atas pasangan suami dan istri ular naga yang tak tertandingi. Dia lebih suka menghadapi judul Douluo, tetapi sama sekali tidak ingin menghadapi raja binatang buas seperti ini. Sama seperti apa yang dikatakan Tang San sebelumnya, Master Roh membantai makhluk roh membuat semua makhluk roh memandang manusia dengan kebencian. Raja makhluk roh ini jelas tidak terkecuali. Menghadapi itu, Zhao Wuji tahu bahwa membela diri adalah masalah, apalagi berbicara tentang melindungi orang lain. Tetapi, pada saat ini, bagaimana dia masih bisa meringkuk kembali? Mengatupkan giginya, Zhao Wuji berkata dengan suara rendah, "Aku akan menahannya, kamu segera makan sosis jamur Oscar dan pergi. Saya khawatir saya tidak akan bertahan lama. Anda harus bertindak cepat." Meninggalkan kata-kata ini, Zhao Wuji menarik napas dalam-dalam. Di atas tubuhnya 7 cincin cahaya melepaskan pancaran cahaya yang besar, bergegas menemui kera raksasa Titan. Cahaya cincin pertama, kedua, ketiga dan kelima menyala secara bersamaan. Menghadapi lawan tirani ini, Motionless Bright King segera menggunakan 4 kemampuan rohnya. Cahaya dari 4 cincin roh yang secara bersamaan menyala agak menyilaukan, badan Raja Cerah tanpa gerak melindunginya, kontrol gravitasi dengan Zhao Wuji sebagai pusatnya menyelimuti kera raksasa Titan, mobilisasi Gravity Cruise bersamaan dengan kontrol gravitasi, sebanyak mungkin membatasi Titan tubuh kera raksasa. Pada saat yang sama, kedua telapak tangannya berputar, menggunakan Vigorous Vajra Palm dengan kekuatan penuh, fluktuasi energi tirani tiba-tiba terlepas, Zhao Wuji memanfaatkan pohon tinggi ke samping untuk melompat tinggi ke udara. Kedua tangan berputar, tidak sedikit pun. Menghemat kekuatan roh, melemparkan dirinya langsung ke kera raksasa Titan. Tang San, Anda melindungi keberangkatan semua orang, saya akan membantu Guru Zhao. Dai Mubai menjelaskan, berlari ke depan dengan deru harimau keras ke langit. Dia secara alami juga tahu bahwa kera raksasa Titan itu tangguh. Oleh karena itu, dia secara langsung menggunakan tidak hanya roh harimau putihnya, tetapi secara bersamaan juga dalam sekejap memulai kemampuan roh ketiganya yang paling kuat, transformasi Vajra Macan Putih. Tubuh Dai Mubai yang semula menjadi penuh kekuatan dari White Tiger Body Enhancement membengkak sekali lagi. Otot-ototnya sendiri membengkak secara berlebihan, pakaian di atas tubuhnya benar-benar meledak, memperlihatkan siluet berotot yang menakutkan. Yang paling aneh adalah, pada kulitnya tampak garis-garis horizontal hitam. Dan jika tidak berbulu maka tidak akan ada bedanya dengan kulit harimau. Sepasang tangan lagi lebih besar, bilah tajam yang terlontar ke permukaan semuanya menjadi perak cerah. Yang paling aneh adalah, di sekujur tubuhnya dia diselimuti cahaya keemasan yang intens, seolah-olah dia disepuh. Mata merah darah bersinar dengan haus darah, di seluruh tubuh memakai jenis raja di antara agresivitas binatang. Serangan dan pertahanan tiba-tiba ditingkatkan,
Dai Mubai segera mengeluarkan raungan harimau yang berlari dengan kekuatan penuh. Tujuan Zhao Wuji adalah bagian atas kepala kera raksasa Titan, tetapi tujuan Dai Mubai adalah kaki depan yang menopang tubuh kera raksasa Titan. Kamu pergi. Saya harus membantu mereka dan tidak bisa pergi. Suara yang hangat dan lembut namun tegas naik. Pagoda ubin 7 harta karun yang sangat indah diputar keluar dari tengah telapak tangan Ning Rongrong. Selama hari-hari ini, koordinasinya dengan semua orang selalu sesuai, tanpa menunjukkan kesalahan, juga tanpa meletus menjadi karakter wanitanya, secara bertahap diterima oleh semua orang. Siapa yang tidak bisa mengakui bahwa Seven Treasures Glazetile Pagoda memang memiliki posisi aslinya, dikenal sebagai roh pembantu terdepan sama sekali tidak salah. Seven Treasure Words, yang pertama diucapkan, kekuatan. Seven Treasure Words, kedua diucapkan, kecepatan. Mengikuti suara Ning Rongrong yang singkat dan jelas, 4 baris cahaya secara bersamaan ditembakkan, 2 diantaranya jatuh ke tubuh Zhao Wuji tepat saat dia hendak menyerang bagian atas kepala Titan Giant AP. Sifat paling kuat dari Seven Treasures Glazetile Pagoda Spirit adalah bagaimana amplifikasinya mengabaikan fondasi. Efek amplifikasi Ning Rongrong saat ini 30%. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa kuat subjek itu sendiri, semuanya akan memiliki rentang amplifikasi 30%. Dai Mubai peringkat 37 memiliki kekuatan dan kecepatannya diperkuat oleh 30%, dan peringkat 76 Zhao Wuji juga. Memang, di bawah amplifikasi Seven Treasures Glazetile Pagoda dari Ning Rongrong, kecepatan Zhao Wuji tiba-tiba meningkat, kekuatan roh atas kedua cakar beruangnya juga agak menguat, dalam sekejap sudah meningkat lebih dari 80 peringkat kekuatan serangan kekuatan roh. Dari keseluruhan 7 siswa, 2 sudah memutuskan untuk tetap tinggal. Dapatkah yang lainnya benar-benar pergi? Selama beberapa hari kerja sama, mereka sudah lama menjalin hubungan yang baik. Tang San bahkan tidak mengatakan apa-apa, hanya menepuk bahu Fatih dan berlari keluar. Artinya sangat jelas, bos misi yang diserahkan Dai terserah padamu untuk diselesaikan. Tujuan Tang San sama dengan tujuan Dai Mubai, keduanya adalah kaki depan kera raksasa Titan. Namun Dai Mubai menyerang, tetapi Tang San mengikat. Rumput perak biru tanpa sedikit pun bergegas keluar dengan panik, langsung menuju kaki depan kera raksasa Titan. Mencari sejauh mungkin membatasi pergerakannya. Karena Tang San dengan jelas memahami bahwa kera raksasa Titan tidak hanya memiliki serangan dan pertahanan tirani. Meskipun tubuhnya sangat besar, kecepatannya masih sangat menakutkan. Ning Rongrong sepenuhnya menampilkan efek Spirit Master System tambahannya. Pada saat yang sama ketika Tang San dengan cepat bergegas keluar, 2 garis cahaya juga melekat pada tubuhnya. Dukungan Seven Treasures Glazetile Pagoda jelas merupakan semacam kesenangan, kekuatan fisik dan kecepatan dalam sekejap meningkat 30%. Perasaan semacam itu agak luar biasa. Rumput perak biru Tang San segera menjadi lebih subur. Dengan kuat melilit 2 kaki depan kera raksasa Titan, duri tajam di rumput perak biru berusaha lebih keras untuk menyengat, dengan sungguh-sungguh berharap dapat mengandalkan racun untuk menyebabkan beberapa kerusakan pada kera raksasa Titan. Tubuh Ju Zhuqin lenyap pada saat yang sama Tang San bergegas keluar. Tentu saja dia tidak pergi. Saat ini, dia sudah melonjak ke pohon tempat Zhao Wuji melompat, terbang, mencoba menemukan kesempatan untuk menyerang. Fatih Emma Honjun menggumamkan sesuatu yang tidak dia ketahui. 2 cincin roh di tubuhnya melepaskan cahaya yang kuat, seluruh tubuhnya diliputi api ungu. Kemampuan roh keduanya Bathing Fire Phoenix tidak hanya mampu melindunginya, pada saat yang sama itu juga dapat memperkuat kemampuan roh pertamanya, Phoenix Fire Wire. Sebuah kawat api Phoenix setebal lengan yang keluar dari mulutnya. Namun, orang ini sangat licik. Sasarannya adalah area tertentu di bawah perut kera raksasa Titan. Fatih tentu saja tidak tahu jenis kelamin kera raksasa Titan itu. Dia hanya tahu bahwa tidak peduli jenis kelaminnya, tempat seperti itu pasti merupakan titik lemah. Xiao Wu pergi hampir bersamaan dengan Ju Zhuqin, tetapi dia memilih pohon yang berbeda. Sebenarnya, berurusan dengan jenis makhluk yang dibentengi untuk pertempuran seperti kera raksasa Titan adalah hal yang paling tidak dia kuasai. Tetapi Xiao Wu masih bergegas maju tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang tahu kenapa, tapi wajahnya malah terlihat agak santai. Namun, pada saat seperti ini tidak ada yang memperhatikan ekspresinya. Oscar tidak maju ke depan, tetapi mulutnya mengulangi kalimat yang sama berulang kali. Aku ayahmu punya sosis jamur, berusaha menyiapkan alat pelarian semua orang. Hong. 2 Vigorous Vajra Palms milik Zhao Wuji, setelah 30% amplifikasi, menghantam dengan keras kepala Titan Giant AP. Peningkatan kekuatan dan kecepatan seketika membuat Zhao Wuji sangat puas dengan serangannya kali ini. Dia bisa yakin, selain mengaktifkan cincin roh ketujuhnya, ini sudah menjadi kekuatan puncaknya. Tapi,
Pemandangan yang membuat semua orang ngeri muncul. Saat kedua telapak tangan Zhao Wuji menghantam kera raksasa Titan, seluruh tubuhnya terpental secepat bola meriam. Namun, kera raksasa Titan sepertinya meremehkan kekuatan Zhao Wuji. Seluruh kepalanya dibanting ke belakang. Segera setelah itu, Raja Hutan ini meledak menjadi raungan yang bisa menakuti langit. Tang San, menggunakan mata setan ungu, dengan jelas melihat gelombang hitam meletus dari kera raksasa Titan. Di kegelapan malam, hanya dia yang bisa melihat gelombang ini dengan jelas. Tepat setelah itu, tidak peduli apakah itu Dai Mubai dan dirinya yang menyerang dari tanah, atau Juzhukin dan Xiao Wu mencoba menyerang dari pepohonan, semua orang terlempar oleh gelombang hitam yang menakutkan ini. Rerumputan biru perak yang membungkus kera raksasa Titan tercabik-cabik dan tidak berguna sedikit pun. Karena Tang San melihat gelombang hitam keluar, reaksinya adalah yang tercepat. Mundur dengan cepat, meskipun dia masih terbang, dia bisa mengendalikan tubuhnya cukup untuk menangkap Xiao Wu, yang juga dikirim terbang. Kekuatan Dai Mubai, selain Zhao Wuji, adalah yang terkuat. Tetapi karena dia terlalu dekat dengan kera raksasa Titan, ketika dia dikirim terbang, dia mau tidak mau memuntahkan seteguk darah. Yang paling tidak beruntung adalah Fatih yang licik. Semua Phoenix Fire Wire yang dia keluarkan dikirim kembali kepadanya oleh gelombang hitam. Meskipun dia menggunakan kemampuan roh keduanya Fire Bathing Phoenix, dia masih terpukul oleh Phoenix Fire Wire-nya sendiri, membuatnya berguling-guling di tanah sampai dia berdiri di kaki Tang San dan Tang San membantunya menenangkan diri. Untungnya, apinya sendiri, jadi dia tidak sampai terbakar. Kera raksasa Titan tampak marah. Di saat yang sama dengan gelombang hitam, tubuh besarnya akhirnya bergerak secara drastis. Dengan kecepatan yang hampir tak terlihat, ia melompat, tubuhnya yang besar jatuh dari langit, langsung menuju ke tengah semua orang. Sampai sekarang, Zhao Wuji masih di udara. Dia dikirim terbang secara diagonal ke atas. Bahkan jika dia ingin membantu para siswa, itu sudah terlambat. Meskipun Tang San waspada terhadap kecepatan kera raksasa Titan, dia masih meremehkan Raja Hutan yang mengerikan di depannya. Tubuh yang sangat besar itu terbang ke arahnya dengan kecepatan yang tidak nyata. Tekanan yang menakutkan terasa seperti gunung pada semua orang, membuat semua orang merasa tidak bisa bernapas. Momen kunci ini menunjukkan kecepatan reaksi setiap orang yang berbeda-beda. Tang San bereaksi paling cepat. Pelatihan bertahun-tahun tentang senjata tersembunyi membuat refleksnya jauh melebihi orang normal. Pertama-tama buang Xiao Wei yang dipeluknya, dimulai dengan menjauhkannya dari serangan lompatan kera raksasa Titan. Pada saat yang sama saat melempar Xiao Wu, dia menendang Fatih di pantatnya yang penuh lemak, membuatnya meluncur di tanah. Bersamaan dengan itu, dengan menggunakan kekuatan dari tendangan dia berguling secara horizontal. Pada saat-saat terakhir yang memungkinkan meninggalkan jangkauan dampak kera raksasa Titan. Waktu yang disediakan untuk Tang San terlalu singkat. Meskipun kecepatan reaksinya luar biasa, dia hanya punya cukup waktu untuk menyelamatkan orang-orang di sampingnya, Xiao Wu dan Ma Hongjun. Kecepatan reaksi Dai Mubai adalah yang kedua setelah Tang San. Saat dia melihat kera raksasa Titan melompat ke udara, dia tidak memiliki kecepatan Tang San untuk membiarkan dirinya dan Juzhukin di dekatnya meninggalkan jangkauan kera raksasa Titan. Tapi tetap saja dia punya caranya sendiri. Dai Mubai dengan tajam mengulurkan tangannya, cakar harimau memanjang selama mereka bisa, cukup untuk menarik Juzhukin ke dalam pelukannya. Meskipun ini meninggalkan 3 luka di punggung Juzhukin, tidak ada waktu untuk peduli tentang itu. Pada saat yang sama, dia menghantam tanah dengan telapak tangannya, membuat lubang raksasa. Saat Juzhukin memasuki pelukannya, dia segera memeluknya dan jatuh ke dalam lubang. Pada momen hidup dan mati ini, pikiran Dai Mubai sangat tenang. Dia tahu, tidak peduli seberapa besar kera raksasa Titan, itu masih akan menghantam tanah dengan permukaan datar. Selama dia berada di bawah tanah, dia bisa menghindari terjepit. Dan lubang yang dalam di tanah hanya untuk itu. Mundur sedikit, bahkan jika dia sendiri terjepit, Juzhukin, yang berada di bawahnya, akan dapat menghindari cedera. Meskipun Juzhukin adalah master roh tipe ketangkasan, ketika dia jatuh ke pelukan Dai Mubai, pikirannya kosong. Di saat yang sama rasa sakit yang menyengat dari punggungnya datang, semuanya menjadi hitam. Tepat setelah itu, gempa besar melewati seluruh tubuhnya, getarannya hampir membuatnya pingsan. Reaksi Oscar tidak diragukan lagi paling lambat, tapi dia tidak bodoh. Faktanya, dia lebih pintar dari Dai Mubai. Dia tidak memiliki kekuatan untuk membuat lubang di lantai, tapi dia melompat keluar pada waktu yang hampir bersamaan dengan Dai Mubai.
Dai Mubai perlu menggunakan cakar macannya untuk menarik Juzhukin dari jauh ke pelukannya. Oscar, sebaliknya, dengan sangat belak-belakan mendorong Ning Rongrong ke tanah di bawahnya, memeluknya sambil jatuh ke tanah. Kera raksasa Titan berjalan berkeliling dengan keempat anggota tubuhnya, pikir Oscar. Jika dia mendarat dengan keempat anggota tubuhnya juga, maka selama dia dan Ning Rongrong jatuh ke lantai, maka mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan jika dia benar-benar tidak beruntung dan benar-benar terjepit, dia masih akan mati memeluk seorang wanita cantik. Seperti kata pepatah, mati di bawah bunga peoni dan jadilah tidak bermoral bahkan seperti hantu. Memeluk keindahan dari Seven Treasure Glazed School sampai ke neraka bukanlah hal yang buruk. Ning Rongrong tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Oscar. Tubuhnya tidak sekokoh Juzhukin. Terlempar ke tanah oleh Oscar, dia pingsan karena benturan. Peng, kera raksasa Titan mendarat dengan ledakan. Apa yang membuat Oscar bahagia adalah, seperti yang dia pikirkan, kera raksasa Titan mendarat dengan 4 kaki, dan dia dan Ning Rongrong berada tepat di bawah perut bagian bawah kera besar Titan. Selain gempa yang kuat, mereka tidak terluka sama sekali. Tetapi pada saat ini, Tang San, yang berguling saat kera besar Titan jatuh, merasakan es dingin di dalamnya, karena dia dengan jelas melihat lengan kera besar Titan tiba-tiba terangkat dan menangkap Xiao Wu, yang dia lemparkan ke udara dalam upaya untuk selamatkan dia. Jangan, biarkan Xiao Wu pergi. Melihat Xiao Wu jatuh ke tangan kera besar Titan, mata Tang San menjadi merah. Tidak menunggu tubuhnya stabil di tanah yang bergetar, dia menendang tanah dan melompat ke atas. Meminjamkan listrik dari pohon terdekat, dia terbang. Tangannya melewati sabuknya secepat kilat. 10 senjata berkilau terbang, mengarah langsung ke mata kera besar Titan. Mata adalah salah satu kelemahan langka kera besar Titan. Hati Tang San sudah jatuh ke dasar. Dia tahu dengan jelas, bahwa dengan kekuatan kera besar Titan, jika ia terjepit sedikit saja, Xiao Wu tidak akan bertahan, tidak peduli seberapa fleksibelnya dia. Zhao Wuji juga akhirnya mendarat, dan dia melihat adegan yang sama saat Xiao Wu jatuh ke dalam genggaman kera raksasa Titan. Pada saat seperti ini, bagaimana Zhao Wuji masih menahan cadangan, berteriak ke langit, cincin roh ketujuh di atas tubuhnya tiba-tiba meletus dalam warna hitam pekat. Cahaya hitam yang pekat dalam sekejap menyelimuti Zhao Wuji. Segera setelah itu, perubahan besar mulai terjadi di tubuhnya. Setelah Vigorous Vajra berbody enhancement, tubuh Zhao Wuji yang sudah megah dengan cepat membengkak seperti balon. Dalam sebuah blink, tingginya sudah melebihi 5 meter, otot-otot di seluruh tubuhnya membengkak menjadi bentuk yang berlebihan. Rambut coklat tumbuh seperti orang gila, tanpa diduga seluruhnya menjadi seperti beruang raksasa asli. Saat tubuhnya benar-benar berubah menjadi bentuk beruang, bulu coklat muda berubah warna dalam sekejap, berkilau dengan cahaya keemasan yang cerah. Menjelma sebagai beruang Zhao Wuji tanpa ragu menerkam sebagai beruang Vajra kuat di lengan yang memegang Xiao Wu. Cincin roh ketujuh dari semua guru roh dengan binatang roh setelah mencapai peringkat ketujuh serupa, yaitu avatar roh. Sama seperti kemacetan guru roh peringkat ketiga, peringkat ke-70 juga sama, untuk master roh dengan roh binatang avatar roh, kekuatan akan meningkat secara substansial. Pada saat yang sama, kemampuan ini hanya bisa sangat efektif bagi mereka ketika hidup mereka bergantung padanya. Apa yang digunakan Zhao Wuji saat ini, adalah kemampuan cincin roh ketujuhnya, itu juga kemampuan cincin roh paling kuat, avatar roh dengan efek samping paling kuat. Apa yang dia ungkapkan, ternyata setara dengan semangat Vigorous Vajra itu sendiri. Di bawah penggunaan avatar roh, dia bisa tanpa batas menggunakan selain avatar roh 7 cincin atau lebih rendah selama 30 menit, dengan 150% dari kekuatan aslinya. Properti mengerikan tambahan dari avatar roh beruang Vigorous Vajra juga meningkatkan pertahanan sebesar 200%. Ini sudah menjadi benteng terakhir Zhao Wuji. Tentu saja, setelah setiap kali menggunakan avatar roh, atribut guru jiwa sendiri akan melemah hingga 50%, membutuhkan 7 hari untuk pulih. Oleh karena itu, kecuali benar-benar penting, Master Roh di atas peringkat 70 tidak akan pernah dengan mudah menggunakan avatar roh mereka. Zhao Wuji, yang menggunakan tubuh roh bela dirinya, segera mendapat perhatian dari kera besar Titan lagi pula. Zhao Wuji dalam keadaan ini sudah bisa membawa ancaman tertentu padanya. Zhao Wuji sepenuhnya menggunakan avatar roh segera mendapat perhatian penuh dari kera raksasa Titan. Lagi pula, dalam situasi ini Zhao Wuji sudah mampu menjadi ancaman baginya. Pada saat yang sama, kera raksasa Titan hanya melakukan satu tindakan sederhana, membuat Tang San kehilangan kekuatan penuh dari senjata tersembunyi yang dilepaskannya. Dia menutup matanya. Ding 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 ding, dalam rangkaian terkonsentrasi dari suara jernih berturut-turut.
Semua senjata tersembunyi yang terbang di mata kera raksasa Titan sepenuhnya diblokir oleh kelopak matanya. Bersamaan dengan itu, kera raksasa Titan tiba-tiba berdiri tegak, tangan yang menahan Xiao Wu menghindari serangan-penyerangan Zhao Wuji, tetapi lengannya yang lain dengan kaku bertabrakan dengan tubuh Zhao Wuji. Hong, sepenuhnya menggunakan kemampuan avatar roh Zhao Wuji benar-benar kuat, dengan pertahanan meningkat 200% dan dengan tubuh beruang Vajra yang kuat. Kali ini dia tidak langsung dibuang. Meskipun demikian, sebagai Spirit Master tipe kekuatan fisik pada akhirnya perbedaan kekuatan dengan kera raksasa Titan terlalu banyak. Dengan suara keras, Zhao Wuji terhuyung mundur 7 atau 8 langkah sebelum berhasil berdiri teguh. Tetapi bagi kera raksasa Titan itu sepertinya pertukaran belum terjadi. Mulut sekali lagi mengeluarkan teriakan. Saat kekuatan penuh gelombang hitam menghantam, Tang San dengan senjata tersembunyinya terlempar bersama ke kejauhan, menghantam pohon besar dengan keras. Jangan! Xiao Wu melihat bagaimana Tang San diledakkan berteriak ketakutan. Kera raksasa Titan menunduk untuk melihat Xiao Wu yang dipegang di telapak tangannya. Sekali lagi mengeluarkan teriakan yang dalam. Kali ini, dia tidak memperhatikan Zhao Wuji yang menerkam lagi, tiba-tiba melompat, hanya dengan satu kali naik dan turun. Itu sudah 100 meter jauhnya, menyatu dengan hutan dan menghilang dari pandangan. Xiao Wu, Zhao Wuji memanggil dengan cepat, ingin mengejarnya, tetapi menemukan celah kecepatannya dibandingkan dengan kera raksasa Titan benar-benar terlalu jauh. Tetapi kekuatan kejutan yang diberikan kera raksasa Titan barusan hampir menghancurkan avatar jiwanya. Saat ini kekuatan rohnya dikonsumsi secara substansial. Dia tahu bahwa bahkan jika dia mengejarnya, itu sudah tidak berguna. Ketika Tang San meluncur dari pohon besar, sudut mulutnya sudah benar-benar berlumuran darah, luka yang dia terima jelas tidak ringan. Fatima Hongjun berdiri dengan wajah kotor berlumpur dan kotor, memijat pantatnya yang ditendang oleh Tang San. Ning Rongrong sudah terbangun dari pingsan, dengan Oscar mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri, tetapi karena dia masih agak kacau, dia setengah bergantung pada Oscar. Dai Mubai yang memegang Juzhu King merangkak keluar dari lubang besar yang telah dia ledakkan. Semua orang saling memandang, semua memiliki semacam perasaan kehidupan baru. Jika ini adalah pasukan yang hanya terdiri dari Master Roh, hanya kehilangan satu anggota saat menghadapi Raja Hutan Kera Raksasa Titan, ini sudah menjadi masalah yang pantas untuk dirayakan. Tapi, mereka bukan hanya regu guru jiwa, melainkan pelajar. Zhao Wuji tidak dapat menerima tidak mengetahui nasib muridnya yang ditangkap oleh kera raksasa Titan, Tang San bahkan lebih tidak dapat menerimanya. Menahan rasa sakit akut di dalam tubuhnya, Tang San merangkak dari tanah, ingin berdiri dengan mantap, tetapi dengan suara muntah-muntah membuat seteguk darah segar. Gelombang yang dilepaskan dari tubuh kera raksasa Titan, memberi orang perasaan yang tidak tergoyahkan. Meskipun tubuh Tang San kokoh, hantaman keras seperti itu membuat perutnya bergolak, seolah-olah 5 jeroan dan 6 isi perutnya semuanya telah bertukar tempat. Untungnya, skill surga misterius itu sendiri memiliki kegunaan penyembuhan yang luar biasa. Tanpa dia perlu mengendarainya, itu sudah dengan sangat cepat menenangkan ki dan darah yang berputar di tubuhnya. Tang San diam-diam berjalan di depan Oscar. Oscar buru-buru menyerahkan sosis pemulihan kepadanya, berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak menemukan kata-kata. Tang San tanpa ragu sedikit pun menelan sosis pemulihan. Di bawah pengaruh kekuatan pemulihan sosis, kondisi lukanya segera sedikit lega. Sosis pemulihan Oscar adalah setelah semua kemampuan cincin roh pertamanya. Meskipun memiliki efek tertentu untuk pengobatan dan memulihkan kekuatan fisik, itu tidak dapat secara instan menyembuhkan cedera apapun. Perawatan membutuhkan proses, tubuh secara bersamaan juga perlu pulih dengan sendirinya. Sekarang Zhao Wuji sudah tidak dapat melanjutkan mempertahankan avatar jiwa. Sekarang dirinya sendiri, kulitnya pucat. Bagaimana bisa seorang kera raksasa Titan muncul di pinggiran hutan besar Stardow? Aku mengecewakan semua orang, itu semua adalah kegagalanku. Tidak bisa menghentikannya untuk merebut Xiao Wu. Tang San, kamu, kesedihanmu. Tidak ada yang bisa percaya pada kemungkinan Xiao Wu bertahan hidup direnggut oleh kera raksasa Titan, termasuk Zhao Wuji. Tidak, saya tidak menyalahkan Anda. Akulah yang tidak melindungi Xiao Wu. Tang San sejak turun dari tanah terus menundukkan kepalanya. Suaranya sangat tenang, seolah-olah suasana hatinya sama sekali tidak terganggu. Zhao Wuji menghela nafas, semuanya istirahat dulu. Setelah itu kami akan bertukar lokasi dan menggunakan waktu kami untuk membuat keputusan. Pada saat ini, di telinga Oscar tiba-tiba terdengar suara seperti nyamuk kecil, tapi juga suara yang jelas tak ada bandingannya. Ao kecil, kalau kamu masih adikku, berikan aku sosis jamur. Jangan bersuara, jangan biarkan siapapun melihat. Oscar terkejut,
dia dengan jelas membedakan suara ini sebagai milik Tang San. Hanya saja, bahkan Ning Rongrong yang didukung olehnya tidak bereaksi, rupanya dialah satu-satunya orang yang bisa mendengar suara ini. Saat dia melihat ke arah Tang San juga hanya mengangkat kepalanya, empat mata mereka bertemu, kilat Oscar dengan cepat mengangkat tangannya ke wajahnya untuk menutupi mulutnya, untuk mencegah suara alarm. Mata Tang San saat ini telah menjadi sangat merah darah, merah seolah berdarah, terlihat mengerikan. Dari matanya, Oscar bisa merasakan dingin yang sangat dalam sehingga sulit untuk berbicara. Namun, Oscar tidak memanggil sosis jamurnya, karena dia tahu apa yang akan dilakukan Tang San. Justru karena dia adalah saudara laki-laki Tang San, dia bahkan tidak bisa membiarkannya pergi menuju kematiannya. Tapi, melihat mata merah darah Tang San, dia masih tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sosis jamur yang dia buat sebelumnya ketika kera raksasa Titan mengeluarkan gelombang hitam itu sudah jatuh siapa yang tahu di mana. Hanya dengan membuatnya kembali dia bisa mendapatkan yang baru. Untungnya, periode waktu sebelumnya singkat, dia tidak mengatur terlalu banyak, dan konsumsi kekuatan rohnya tidak besar. Suara kecil itu sekali lagi bergema. "Ao kecil, jika adik perempuanmu diculik, apa yang akan kamu lakukan? Sekalipun itu hanya harapan, saya tetap harus mencobanya. Aku mohon padamu jika saya tidak pergi sekarang, ini akan menjadi penyesalan seumur hidup saya. Beri aku sosis jamur. Selama aku tidak mati kali ini, sang kecil akan selamanya mengingat kebaikanmu. Jangan pedulikan itu." Oscar menghela napas. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan jika dia berada di tempat Tang San, dia saat ini dengan jelas memahami kerangka berpikir Tang San. Sebagai seorang pria, beberapa hal harus diselesaikan. Oscar mengatupkan giginya dengan keras, ini adalah pertama kalinya sangat sulit untuk mengucapkan mantra roh vulgarnya. Saat ini, suara vulgarnya yang lembut di telinga Tang San seperti kehidupan yang menyelamatkan musik surgawi. Tang San yang berbicara kepada Oscar tidak dapat didengar oleh orang lain, tetapi Oscar yang melafalkan mantranya tidak suka Tang San menyembunyikan suaranya.